Saya pengen petani-petani durian di Indonesia ini maju. Belajar bahwa ilmu pengetahuan ini selalu berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tabah Haryanto, seorang petani durian dari sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Awal saya berdurian itu dimulai ketika tahun 2011-2012 dengan populasi sekitar 100 pohon. Ya kalau mau dibilang waktu itu penanam durian masih belum se-hype sekarang ya. Jadi banyak kendala yang kita lalui dalam proses penanaman durian sampai panen. Jadi di waktu itu belum ada teman-teman yang aktif di media sosial bagaimana cara merawat durian, bagaimana cara menghasilkan buah durian yang bagus. Nah, kita belajar secara otodidak saja. Jadi kita tanam dengan harapan nantinya pohon yang kita tanam itu akan menjadi sebuah investasi di masa tua. Dan mungkin ini juga berlaku bagi teman-teman yang sekarang nanam durian, bahwa nanam durian ini prinsipnya atau fokusnya buat investasi. Tapi sekarang dengan perubahan zaman sekarang, dengan perubahan iklim sekarang, dengan perubahan banyak hal, jadi menanam durian ini sekarang bukan menjadi sebuah investasi, tapi menjadi sebuah komoditas bisnis yang menggiurkan dalam tanda kutip, tapi juga banyak rintangan yang harus dihadapi oleh para petani durian tersebut. Sebenarnya kalau dibilang sukses dulu nanam, nggak sukses-sukses amat sih mas. Jadi ya kita nanam, kita rawat apa adanya dengan berbekal tanya dari kanan kiri dari teman-teman senior. Ya panen-panen, tapi secara margin sangat sedikit karena biaya operasional yang kita keluarkan itu sangat banyak untuk menghasilkan buah itu. Tapi kendalanya lagi-lagi adalah ketika panen. Jadi dulu sebelum stabil seperti sekarang itu kebun kadang panen bagus, kadang panen sangat jelek. Jadi dari situlah kita bisa ambil satu kesimpulan bahwa pohon durian itu akan panen bagus ketika di akhir musim kemarau ataupun di awal musim hujan. Tapi ketika nanti panen di musim hujan, panen raya, itu sudah kualitasnya jelek, harganya juga tidak masuk, atau dalam kata harganya terlalu rendah bagi petani durian. Nah dari situlah saya mengambil keputusan dan mengambil kesimpulan bahwa mau bagaimanapun caranya panen durian ini harus tepat waktu. Jadi sebelum musim hujan, bisa di akhir musim kemarau ataupun di awal musim hujan, karena menurut pendapat saya bahwa panen di fase-fase tersebut atau di musim-musim tersebut adalah panen terbaik untuk pohon durian. Dari situ saya mulai belajar dari beberapa jurnal ilmiah yang diterbitkan di petani-petani Thailand sana, bahwa asalnya ada satu hormon yang akan membantu para petani durian itu untuk bisa panen sesuai dengan yang diharapkan. Nah, hormon tersebut adalah paklobutrazol. Jadi dimulai dari 8 tahun yang lalu saya coba-coba memakai paklobutrazol di kebun sendiri. Ya tantangannya seperti yang kita lihat, bahwa karena nggak ada guru, saya hanya belajar dari buku, saya coba-coba terapkan di kebun sendiri. Ya 1-2 ya, bukan hanya 1-2 lah, bahkan mungkin ada 10 pohon yang mati karena meranggas. Kemudian panennya juga nggak tepat, kemudian setelah muncul bunga banyak, itu banyak juga yang rontok. Jadi perjalanan-perjalanan ini mungkin sering dihadapi juga, atau bahkan dihadapi juga oleh petani-petani durian sekarang. Sampai di 5 tahun yang lalu saya ketemu satu SOP utuh bahwa ini nih yang mungkin cocok. Pertama cocok di kebun saya dan mungkin bisa cocok di kebun teman yang lain. Karena secara iklim Indonesia itu tidak berbeda dengan iklim yang ada di kebun saya. Sebenarnya
ini bukan menyebarkan ya Mas. Jadi harapan saya bahwa petani itu diinginkan adalah hasil yang bagus. Nah, saya yakin, saya tahu bahwa petani-petani durian di Indonesia itu ketika sudah memasuki fase 4 tahun, sudah memasuki fase 5 tahun, bahkan 6 tahun itu pengen bisa pohon ini bisa menghidupi dirinya sendiri. Maksudnya dari hasil panen, dia bisa untuk beli pupuk untuk perawatan selanjutnya, ya ada sedikit untung untuk ditabung. Itu juga terjadi pada saya dulu, makanya ya saya pengen petani-petani durian di Indonesia ini maju. Dalam arti maju bahwa ini nih saya punya SOP seperti ini. Ayo kita diskusi bareng, kita coba bareng di kebun. Toh nanti hasilnya juga yang menikmati adalah owner. Ketika nanti ada kegagalan ketika kita trial and error di kebun itu, ya anggap saja itu sebagai sebuah pengalaman. Jadi mungkin saya punya SOP nih di kebun saya, tapi berbeda juga nanti SOP-nya di kebun klien gitu. Kalau secara SOP baku sama, tapi ketika kita melihat agroklimat, ketika kita melihat elevasi, ketika kita melihat jenis pohon durian, maka SOP-nya sedikit diubah. Dalam arti amati, ditiru, kemudian modifikasi sesuai dengan agroklimat dan jenis durian yang ada di kebun tersebut. Makanya ketika kita mendampingi klien, kita harus minimal 1 musim fase generatif. Kita mulai dari persiapan pohon, bagaimana cara pruning yang baik, kita mengajari hal tersebut, bagaimana cara memupuk yang baik, kapan waktunya, berapa dosisnya, kemudian kapan aplikasinya, kemudian kapan aplikasi paklobutrazol yang tepat untuk di kebun tersebut melihat agroklimat, sehingga nantinya akan tercipta SOP baku di kebun tersebut. Setelah tercipta SOP baku di kebun tersebut, ya sudah, berarti tujuan saya untuk transfer knowledge ke kebun tersebut insya Allah berhasil. Dan itu nanti sebagai pegangan di kebun itu untuk dilaksanakan fase-fase generatif selanjutnya. Kalau secara klien dari 5 tahun yang lalu mungkin sudah lebih dari 30-an. Nah, puncaknya ya di tahun ini kita ada 15 klien yang tersebar di beberapa daerah di Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Sumatera, Bangka, bahkan ada beberapa yang konsul secara online di Kalimantan, di Sulawesi. Ya kita welcome saja selama kita masih satu visi, satu misi bahwa durian ini bukan investasi lagi. Durian ini adalah bisnis, pure bisnis. Bagaimana kita harus menghasilkan uang, bagaimana kita harus menghasilkan ya cuan yang banyak dari kebun ini. Karena kita tahu bahwa berkebun durian ini tidak murah dan tidak mudah. Saya bukan guru sebenarnya, saya hanya sebagai pelaku yang lebih dulu dari teman-teman mungkin ya. Dan kewajiban saya adalah menularkan ilmu tersebut secara ya bukan secara gamblang atau bukan secara tiba-tiba, tapi secara ayo kita bareng-bareng diskusi di kebun bahwa kebun satu dengan kebun yang lain ini ada SOP baku tapi ada SOP yang tersendiri di kebun itu. Jadi begini Mas, saya menggunakan Paklo ini hanya di kasus-kasus tertentu. Semisal kayak di sini nih, tahun 2025 ini adalah kemarau basah. Ketika kita mengendalikan alam untuk memunculkan bunga, jadi ada satu rule, ada satu model bahwa durian ini akan menghasilkan bunga ketika kena panas paling tidak 2 sampai 4 minggu. Tapi di kondisi sekarang 2025 ini untuk menghasilkan panas 1 minggu aja agak susah. Makanya kita perlu hormon untuk mendorong itu. Jadi tujuan utama dari pemakaian hormon atau pemakaian paklobutrazol itu kan adalah untuk memunculkan bunga secara banyak dan secara serempak dalam satu waktu. Sehingga para petani itu punya pilihan, para petani itu punya bargaining bahwa ketika nanti hujan pun kalau rontok ya masih ada sisanya. Begitu Mas.
Jadi memang kalau keterbatasan saya dan tim bahwa kita tidak bisa menjangkau keinginan dari para teman-teman petani yang ingin menggunakan jasa kita. Ya karena satu, keterbatasan waktu, keterbatasan jarak. Oleh karena itu ya saya bersama dengan Durianesia mengadakan beberapa workshop yang harapannya teman-teman nanti bisa ikut belajar, teman-teman bisa ikut melihat kondisi secara real kebun yang kita aplikasikan Paklo, berdiskusi bareng di kebun tersebut. Apa sih yang harus dilakukan sebelum aplikasi Paklo? Apa sih yang harus dilakukan setelah aplikasi Paklo? Bagaimana recovery-nya? Bagaimana menyehatkan pohon lagi? Apakah kita harus menggunakan Paklobutrazol lagi untuk merangsang pembungaan? Lah, semua itu nanti kita bisa diskusi bareng di acara-acara seminar yang akan kita selenggarakan nantinya di seluruh Indonesia. Begitu, Mas. Jadi ini bukan pesan buat teman-teman pekebun, ini juga pesan buat saya pribadi bahwa berdurian itu tidak murah, berdurian itu tidak mudah. Makanya ketika kita sudah terjun di dunia durian, mau tidak mau pilihannya ada dua. Pertama, dikebunkan saja, dihutankan saja, kita tanam tinggal tanpa harus dirawat, dengan resiko ya nanti kita panen di 10-15 tahun ke depan dengan kita tidak tahu kualitasnya seperti apa. Atau pilihan kedua memang kita benar-benar rawat dengan intensif, karena memang durian ini bukan lagi investasi tapi bisnis. Belajar dan belajar bahwa ilmu pengetahuan ini selalu berkembang. Jangan ya kayak saya dulu seperti kata dalam tempurung, kita bisa tanya ke beberapa teman-teman pekebun senior yang sudah sukses, kita bisa ikuti beberapa workshop yang membahas bagaimana cara untuk di fase generatif itu menghasilkan buah yang optimal secara kuantiti dan quality. Kemudian kita bisa bikin satu komunitas atau kita bisa berguru kepada teman-teman pekebun senior yang sudah sukses itu tadi. Seperti itu sebenarnya tipsnya. Jadi tetap semangat, jangan menyerah. Apa yang sudah kita lakukan pasti ada jalan. Jalannya itu bisa banyak macamnya. Bisa belajar dari teman pekebun senior, bisa belajar dari workshop yang akan diselenggarakan oleh kita nantinya, atau bisa berdiskusi sesama teman di komunitas. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan sedikit celoteh dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Selebihnya tetap semangat, sukses buat kita semua. Saya Tabah Haryanto, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di balik kemewahan rasa dan aroma, tersembunyi sebuah seni yang rumit. Seni yang menentukan kapan sang raja buah akan lahir dan seberapa sempurna ia akan hadir. Inilah Durianesia. Durian untuk Indonesia.